Waktu lo kenal sama Ria pertama kali, dia udah dia baru mulai. Udah. Dia baru mulai beberapa bulan ya. 2009 mulai. Di 2009 akhir ketemu sama gue tuh 2010. 10 dong, kan kita nikahnya 11. Oh iya. Aku ngingetin Ria sih, Ria boleh berevolusi sesuai dengan umurnya. Tapi brand harus sesuai dengan di umur yang pertama kali Ria ngebikin brand Ria Miranda ini. Brand nggak boleh tua. Gimana sih, pengen tahu nih, couplepreneur itu gimana sih harmonisasinya, dinamikanya, cara. Dia jarang datang on time kan. Kalau sebagai atasan harusnya gue negor. Tapi gue tau dia masih ngurusin anak di rumah. Seniman, bebas kan. Seniman, gue harus ngejar apa sih nih gitu. Atau gue mesti ngikutin yang mana? Ke Pandu apa Ria? Itu tuh. Ya, yang satu mau nge-rap, yang satu mau ngegas gitu. Lo ikutin gue dong, tapi gimana-mana pas balik ke rumah dia ngelobi gue. Kok gitu sih di kantor? Akhirnya gue balik lagi gitu jadi. Ngapain lo jadi nomor satu tapi lo tidak memberikan manfaat? Ngapain lo jadi nomor satu tapi kehidupan kayak rumah tangganya jadi nggak selaras. Terus ngapain jadi nomor satu tapi hanya untuk nunjukin kehebatannya, jadi kayak ada rasa sombongnya nanti. Itu tuh yang Ria tuh takut bangetnya ke situ. Halo, assalamualaikum. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Ben Kasyafani di episode main ke kantor. Kali ini kita main ke kantor brand fashion muslim Ria Miranda, dan sekarang gue udah barengan sama founder, jadi bilangnya founder bukan ya? Karya Miranda sama Pandu Rosadi, bener ya? Iya bener. Thank you nih, Pandu, Karya. Sama-sama. Hari ini nyempetin waktu pagi-pagi mau digangguin di kantornya. Senang banget ada tamu yang datang ke sini. Gak banyak soalnya yang datang ke sini. Serius? Gak banyak. Tapi gue percaya ini karena di kantor bagus banget sih. Alhamdulillah. Lo bermula dari modal 15 juta rupiah nih. Iya, modelnya Ria ya. Karena dia memulai sebelum kita ketemu memang 2009 belum kenal. Belum kenal. Lo gimana sih rasanya, maksudnya Pandu, Ria, lo mulai dari start small sampai akhirnya lo punya, gue malah bilangnya brandnya pasti gede. Semua orang tahu lah kalau misalkan kenal brand muslim. Tapi responsible-nya juga gede. Sekarang responsible-nya lo udah segini. Udah sih feel kayak sekarang udah segede gini. Kayak apa ya, it's a journey ya. Journey yang kalau misalnya kita tarik ke belakang tuh banyak banget kemudahan, banyak banget cita-cita yang udah dulu gue tulisin satu-satu tuh kayak checklist gitu loh. Melalui brand ini. Jadi it's kayak baby kita sih. Baby kita yang memang Ria yang inisiasi di awal. Lo kebayang gak sih, lo ngembangin awalnya mungkin Ria, kalau gue boleh pengen tahu pertama kalinya, karena emang lo backgroundnya di karya juga di S-Mode, di fashion juga. Pertama kali beride bahwa gue harus punya brand, masih inget gak? Kondisinya seperti apa, karya waktu itu kayak gimana? Pengen punya brand gitu. Iya, hobi itu tuh udah dari SMA sebenarnya. Jadi setelah itu lulus SMA udah minta sekolah fashion sama papa gitu di Padang. Jadi dari lahir sampai kuliah S1 aku di Padang. Anak daerah lah. Anak rantau. Anak rantau. Tapi emang orang ini bukannya ngomongin ke daerah orang Padang ya? Cuman emang orang Padang tuh menjago dagang berarti ya? Dagang. Karena mostly keluarga dia tuh dagang. Orang tua, iya semua keluarga. Dari kecil emang udah terpapar dan memang di fashion? Dari kecil sih enggak sih, maksudnya emang ngerasa ada passion di fashion aja, ada ketertarikan gambar gitu. apa segala macam? Iya, senang gambar, terus ketika kuliah pun juga senang banget gitu, walaupun dulu ekonomi ya di S1-nya, terus ya setelah lulus ya masih penasaran dan minta lagi izin itu ke orang tua gitu. Nah setelah S1 baru deh bisa. Ini bukan toko berarti? Apa toko juga? Ini toko, outlet. Toko juga? Ini outlet. Showcase lah, jadi banyak yang tamu yang kesini supaya bisa ngelihat barang-barang kita. Tapi ini memang yang sale, jadi memang outlet konsepnya gitu. Tapi warna jadi ini ya, warna jadi Ria itu emang udah kelihatan gitu. Emang itu yang lu bikin ya? Maksudnya dari orang lihat belum lihat brandnya apa, tapi orang udah kenal sama ciri khasnya. Ini apa segala macam. Iya, warnanya gitu-gitu. Pastel. Ini Bintaro ya, lo bisa beli nih kalau mau. Bisa banget. Harganya sale. Oke. Jadi ini kantor utama ya, untuk tim kreatif, headnya ada di sini semua. Lucu banget ya kayak gini-gini nih. Ini buat orang apa sih? Ini buat orang-orang introvert yang kalau mau meeting, bisa lihat sini, jadi zoom, satu-satu orang di sini lah. Enak nih kalau bosnya ngerti konsep itu deh. Yang nggak suka rame-rame, lu bisa, boleh ya? Boleh. Lucu banget di sana. Oh jadi ngumpet, buat Zoom meeting. Zoom meeting ya kan, karena waktu itu kita masuk ke sini tuh pas pandemi yang kedua tuh.
Ya, gitu deh. Lo pindah kantornya dari Februari 2021. Oh, baru juga ya? Baru. Waktu lo kenal sama Ria pertama kali, dia udah dia baru mulai. Dia baru mulai beberapa bulan ya. 2009 mulai. Di 2009 akhir ketemu sama gue tuh 2010. 10 dong, kan kita nikahnya 11. Oh iya. 2010 pas lagi zaman bikin Hijabers Community. Terus ngobrolnya tuh dia lagi sibuk apa kayak gitu-gitu tuh emang lagi memulai banget lah. Dan background lo emang di... Gue suka desain, anak ekonomi juga, tapi into banget ke graphic design gitu. Dan lo memang punya background juga kerja di marketing. Di marketing, betul. Dan ini bener-bener pas banget deh. Pas banget ya. Satu punya produk, satu suka ngulik. Bisa jualan. Lo pertama kali, Pandu, lo tahu bahwa oke ini bakalan gede nih. Dan Miranda ini bakalan gede. Yang pertama, ketika dia ngebikin Hijabers Community itu 2010. Terus ada ekosistemnya kebentuk. Waktu itu ada Wardah lagi naik-naiknya. Banyak artis yang pakai hijab, sama ada 1-2 orang partners yang mau buka Ria Miranda di daerah. At that time gue ngeliat kalau misalnya gue nggak fokus, gue kayak tidak responsible terhadap ekosistem yang sudah kebentuk, gitu. Gue masih inget saat itu gini, ada kayak stigma bahwa bikin fashion muslim itu udah pasti laku. Iya. Saat itu sempat ada. Iya, karena nggak banyak. Lagi booming kan waktu itu. Bener nggak keadaannya? Kan lo ada di situ. Semudah itu. Kalau gue ngelihat ini secara bisnis dan dari orang di belakang layarnya, komunitas tuh kayak lo ngebentuk kolam. Iya. Lo feeding aja ikan-ikan yang ada di dalamnya. Sama lagi. Sehingga lo kayak mau serap pakai apapun udah dapet. Bagus. Jadi makanya banyak sekali brand-brand yang akhirnya mereka meng-create komunitas. Kalau ini komunitasnya terbentuk dulu. Jadi kayak ketika ada beberapa foundersnya itu punya brand, itu tuh kayak lebih soft untuk masuk feeding gitu. Iya gitu. Nah sekarang setelah ini kalau misalkan kita fast forward sekarang buat teman-teman juga yang mungkin sama kayak Ria dulu waktu ada mulai lu dia suka fashion, belajar juga, punya background juga di fashion, punya ilmunya lah secara back endnya gitu. Tapi kondisi sekarang nih udah banyak yang main. Gamenya udah beda. Community is not enough. Bedanya zaman itu sama sekarang? Kalau sekarang tuh customer lebih pinter. Mereka mau di-treat yang terbaik gitu. Jadi mereka nggak hanya ngelihat produknya aja, tapi ngelihat bagaimana experience, proses untuk mendapatkan produk itu, apa benefitnya. Kayak dia dengan mudah untuk bisa compare one to each other-nya. Dari segi price, dari segi quality. Karena zaman dulu tuh ekosistem platform e-commerce juga nggak banyak. Jadi mereka options untuk comparing itu juga nggak banyak. Kalau sekarang visual main banget. Samping-sampingan kan produknya. Betul. Awalnya pada saat mulai masih inget gak brand buat Ria jual customer pertama siapa? Desainnya buat siapa? Bikin pertama kali karya Miranda itu buat siapa? Nah emang awalnya tuh emang buat kebutuhan diri sendiri gitu. Karena di tahun segitu tuh belum banyak brand hijab. Kita ingatnya pasti brand-brand senior yang abaya. Jadi kayak kok kurang sesuai sama umur aku gitu. Di umur 20-an itu. Jadi akhirnya mix and match dengan baju-baju yang ada di mall aja beli. Terus akhirnya itu yang bikin terinspirasi emang awalnya buat diri sendiri gitu. Aku senengnya apa, terus sesuai dengan style juga ya, itu di sekolah juga waktu itu. Feminine pastel tuh jadi keywordnya brand kita juga gitu. Feminine pastel, terus yaudah akhirnya konsisten dengan warna-warna itu sampai sekarang. Ya kan perubahannya gini, kalau fashion dari yang gue tahu ya, dari desainer lo karya bikin yang sesuai buat dia nih, yang lo suka gitu. Cuman kita mau orang lain beda ya. Tren berubah, market berubah, kebutuhannya juga beda-beda. Pada saat shifting itu menjadi produk retail, itu lumayan tuh. Dulu kan kita produk sentris ya. Maksudnya Ria kan fashion designer, jadi dia bikin apa yang sesuai dengan personality-nya dia. Jadi produk sentris. Apa yang aku suka. Apa yang Ria suka. Kalau sekarang kita mau nggak mau harus market sentris. Dia lumayan keganggu tuh idealismenya dengan apa yang market mau. Padahal nggak cocok sama personality-nya dia. Itu lumayan lama untuk tuningnya. Gimana rasanya untuk akhirnya ngelepasin? Berdamai dengan itu kan? Nah iya dong, karena tim makin banyak, terus customer kita juga bertumbuh. Terus yang dari umur awalnya 25 tahun, sekarang mereka udah 40 tahun gitu. Tapi
harus ada lagi nih market baru yang harus dibentuk gitu. Ya akhirnya kita bikin beberapa persona ketika ngedesain gitu. Sekarang matanya udah banyak karena tim kita udah macam-macam nih gitu. Cuman kita sebagai kreator kan ya namanya desainer kan kreator ya. Kreator kan ide dari ide, kreativitas nggak bisa diganggu dengan itu. Mindset juga harus berubah dong. Pada saat brand itu menjadi gede. Berubah. Ini buat teman-teman juga nih belajar pada saat ngembangin satu bayi kan ibaratnya berarti kayak bayi. Yes. Bayinya udah gede, tiba bayinya udah nggak mau diatur lagi begitu. Ibaratnya gitu. Iya lagi. Terus kayak jalan sendiri terus udah gede nih. Iya. Gimana tuh? Itu mungkin turning point-nya adalah ketika kita masuk tahun ke-10 ya. Kan kayak kita udah 10 tahun nih, and then apa yang mau kita lakukan lagi nih? Mau ke kiri, mau ke kanan. Terus kita look back juga 10 tahun kita udah ngapain aja. Nah itu momen 10 tahun di sebuah brand tuh something yang to celebrate, tapi something juga untuk reflections. Aku ngingetin Ria sih, Ria boleh berevolusi sesuai dengan umurnya. Tapi brand harus sesuai dengan di umur yang pertama kali Ria ngebikin brand Ria Miranda ini. Brand nggak boleh tua gitu. Brand nggak boleh tua. Brand nggak boleh tua. Itu susah banget karena masih menyangkut personal ini kan. Betul, itu yang akhirnya coba tolong kita bedakan ya, ini Ria Miranda as a brand sama Ria Miranda as a personal, walaupun namanya sama-sama Ria Miranda. Nah makanya sekarang kita lagi coba berusaha bagaimana caranya untuk bisa mengkomunikasikan itu, tapi nggak melalui face-nya Ria terus, gitu. Jadi kita makin mulai ngelihat regenerasi lah, proses regenerasi itu. Wah rame. Ini agak-agak sepi karena lagi ada yang syuting, nanti kita lihat. Ini tim marketing, tim sales ada di sini semua. Terus gue ngeliatnya tuh ini tuh kayak set film lagi kerja. kerja. Plastiknya kayak berantakannya tapi semuanya sih emang susah kalau tim kreatif harus gitu lah. Jadi terasa emang ini ruang direksi. Hai guys. Halo. Dadah ke kamera. Masuk YouTube dulu ngapain dikit deh. Ini nggak pura-pura kerja kan emang kerja. Kayak adegan film soalnya bener. Actingnya bagus-bagus tapi semuanya. Halo. Ini couplepreneur nih, istilah couplepreneur juga sekarang jadi banyak orang lihat kan. Lo bekerja sama pasangan. Nggak tahu ya, nggak semua couple juga punya luxury itu kan. Privilege itu bisa bekerja. Kalau kerja bisa karena punya kebutuhan. Tapi nggak semuanya punya. Akhirnya beberapa gue kayaknya untuk menyelamatkan rumah tangga ini tidak bersama. Gimana sih? Pengen tahu nih, couplepreneur itu gimana sih harmonisasinya, dinamikanya, cara? Kita akhirnya bikin komitmen. Memang awalnya memang susah juga gitu ketika meeting tuh berusaha profesional antara atasan dan bawahan. Nah itu tuh kayak gimana ya berdebat gitu. Akhirnya kayak bikin satu perjanjian aja. Set boundaries. Benar. Aku pokoknya akan fokus di kreatif desainnya. Kamu udah ke manajemen gitu. Hierarki gimana sih, Gini, hierarkinya kalau boleh tahu. Kalau di struktur, di sini gue CEO-nya, Ria sebagai creative director. Jadi dia memang under my control untuk bikin decision apa semua segala macamnya gitu. Jadi kita ada C-level yang lain, Ria tuh sama dengan di C-level yang lain gitu. Ini gak gampang jadi pandu. Gue bisa tahu bahwa ya lo as a husband, as a CEO, tapi lo kerja di sebuah memang kreatif. Kalau di perusahaan tuh kreatif director harusnya di bawah CEO dong. Di bawah. Iya. Tapi brand lu di kantor yang ada nama istri lo. Sesimpel. Gimana tuh? Dia jarang datang on time kan. Kalau sebagai atasan harusnya gue negor. Tapi gue tau dia masih ngurusin anak di rumah. Seniman, bebas kan. Seniman punya luxury, punya privilege itu. Itu dia. Sejauh yang gue rasain sama Ria untuk ngejalanin the brand ini 15 tahun depan ya, itu gue ngerasa Ria tuh memang bisa ngeredam semua yang ego gue untuk gue pengen kelihatan lebih atau gue pengen ngebawa ini lebih. Itu tuh Ria bisa kayak neken ego itu, bahwa yang dia inginkan adalah stability, keselarasan, harmonisasi. Buat dia ngapain jadi nomor satu tapi ada orang-orang yang tersakiti, ada bagian-bagian yang terlupakan, apalagi keluarga. Jadi at that point, gue ngerasa ngapain gue untuk mencari afirmasi bahwa gue bisa menunjukkan itu ke Ria, sementara dia nggak ngeliat ke situ. Oke. Nah, lo ada juga nih, kita ngomongin soal ini juga karena mungkin buat teman-teman juga nih pada saat mereka punya kebutuhan untuk wah kita bisa nih make it, udah kita kerja bareng gitu. Tapi ternyata nggak berjalan sesuai dengan rencana karena ada konflik-konflik dan lain-lain. Gitu. Itu akhirnya yang lo lakukan. Iya, untuk bisa ini ya, untuk bisa ngejalaninnya enak, sama-sama enak gitu loh. Daripada gue memaksakan
idealisme gue untuk sebagai leader untuk ngebawa perusahaan ini jauh lebih tinggi, tapi Ria nggak ngeliat itu sebagai sesuatu hal yang harus di achieve, ya udah kita sama-sama set apa sih yang mau kita achieve sama-sama gitu. Akhirnya kita pengen achieve bahwa ini menjadi kendaraan kita bersama untuk nanti kita kasih manfaat untuk banyak orang, untuk setidaknya untuk karyawan lah. Untuk karyawan itu bermanfaat untuk keluarganya mereka, jadi ladang dakwahnya kita juga. Ya alhamdulillah kita memang di industrinya di baju muslim gitu, tidak bertentangan dengan prinsip kita. Ya udah disitulah kita jadiin, yaudah ini jadi ikhtiar kita lah gitu. Jadi udah lewat tuh masa-masa kita ingin show atau kita ingin go global atau kita ingin jadi nomor 1, jadi viral tuh udah kita nggak di situ. Oh iya. Itu jadi drive visi misi perusahaan loh, menjadi brand nomor 1. Itu tuh udah ya semua pengen lah jadi nomor 1 ya. Tapi bukan itu satu hal yang benar. Itu yang benar, tapi buat Ria angka itu ini ya apa ya, sesuatu yang subjektif. Ngapain lo jadi nomor 1 tapi lo tidak memberikan manfaat? Ngapain lo jadi nomor 1 tapi kehidupan kayak rumah tangganya jadi nggak selaras terus? Ngapain jadi nomor 1 tapi hanya untuk nunjukin kehebatannya, jadi kayak ada rasa sombongnya nanti. Itu tuh yang Ria tuh takut bangetnya ke situ. Oke, ini menarik menurut aku ini menarik banget Karya. Karena gini, pada saat ada beberapa orang bilang lo harus mikir gede pada saat lo memulai sesuatu kecil. Emang lo start small. Iya betul. Tapi visi lo, end game lo udah mulai sesuatu yang gede, become number 1. Yes. Gak cuma Indonesia bahkan di luar. Gitu. Tapi tadi bilang merelakan banyak hal yang tidak sesuai dengan value-nya. Emang pernah di posisi seperti itu untuk ngegas? Oh iya. Akan melupakan yang lain nih. Ya, akan meninggalkan orang-orang yang mungkin dekat dengan kita. Nah, awalnya itu emang itu momentum kita emang di 10 tahun itu ya, 10 tahun terus kayak ya udah kita ngejar target, aku mungkin ngikutin apa yang pada mau gitu. Tapi kalau lama-lama aku kayak capek sendiri gitu. Ya target, alhamdulillah dimudahkan kayaknya Allah tuh kayak ngasih cobaan kita tuh dimudahin semua gitu. Cuman ada yang kosong gitu. Ada yang kosong. Iya. Kok ini ya maksudnya pada saat ini semua opportunity di depan mata nggak mengisi gue nih as manusia. Kalau gue ngerasa kayak it's a maraton yang nggak ada garis finishnya. Jadi finish udah deket nih, gue panjangin lagi. Jadi ngerasa capek. So I'm questioning myself, apa yang lo cari tuh, apa yang lo kejar gitu. Tapi kan itu mimpi semua orang ya. Mimpi semua orang. Hidup luxury, punya bisa mungkin bukan barang ya. Iya. Tapi bukan lebih cukup pada saat kita mulai bisnis, kita punya privilege, kita apa yang kita mau kita bisa purchase. Yes. Walaupun nggak harus. Itu kan yang paling nikmat kan. Iya. Tapi pada saat itu ada, itu juga nggak menyenang. Nggak mengisi. At that time tuh nggak ngisi sih. Iya. Di situ aku mulai ngerem Pandu gitu. Di situ. Nggak mudah juga ngerem gue. Iya di situ tuh. Akhirnya kita sampai beneran kayak pengen banget diisi nih gitu ya, kita ketemu Ustadz, kita belajar lagi bareng-bareng gitu. Ya ternyata memang ini yang kita perluin gitu. Terus ya kita ini ya kulik satu-satu tim juga gitu. Gimana sholatnya, gimana ngajinya. Yang kayak gitu tuh kayak ini tanggung jawab kita loh gitu. Setelah belajar terus kita tanggung jawab atas semua ini gitu. Terus kita mau jawab apa nih nanti gitu. Terus ya seorang pemimpin harus tahu gitu level timnya seperti apa. Kita aja cuma segini. Ya gimana kita nanti mau tanggung jawab lebih ke situ sih gitu. Iya, responsible. Gitu. Itu shifting di tahun ke-10 tuh. Ya tadinya angka target gitu ya. Tiba-tiba ada something yang beyond numbers yang harus kita jaga dan kita coba jadikan pondasi gitu. Outcome-nya apa pada saat ngerubah yang akhirnya jadi yang akhirnya keluar apa dari situ? Konsultasi ya sama. Kita konsultasi. Outcome-nya buat gue pribadi sebagai leader di sini tuh ngerasa lebih tenang, nggak ngebikin tim juga jadi bingung direction-nya mau kemana. Itu penting juga karena kadang-kadang kita suka beda ya. Ria pengennya kesini, gue pengennya kesana gitu. Jadi mau dengerin yang mana, terus lebih relax juga ngejalanin proses ini semua. Terus kayak lebih kreatif sih tim. To let go, to delegate task force yang tadinya biar gue yang pegang karena gue tahu bisa outputnya gimana. To let go, gue jadi kayak lebih bisa helikopter view gue lagi jadi lebih naik gitu. Mereka jadi bisa growing. Mereka growing. Iya. Mereka growing. Nah menarik itu pada saat semua perusahaan
semua perusahaan rata-rata pada saat mereka ngegas, mereka ngejar numbers dan lain-lain pasti kenceng kan. Lu punya banyak hierarki, lu punya banyak rule do's and don'ts yang jangan ini harus karena kita harus ngejar number. Yes. Tapi itu malah bisa nyiptain kebingungan di tim ya. Iya. Nih waktu itu ya, betul. Gue harus ngejar apa sih nih gitu. Atau gue mesti ngikutin yang mana? Kapandu apa Karya? Itu tuh. Iya, yang satu mau ngerem, yang satu mau ngegas gitu. Lo ikutin gue dong, tapi di mana-mana pas balik ke rumah dia ngelobi gue. Kok gitu sih di kantor? Akhirnya gue langsung balik lagi gitu jadi. Ini sampel-sampel tas yang lagi kita produksi. Wah, tadi yang belum kebahas. Ternyata nggak cuma baju, lo ada tas. Ada tas yang Miranda Living juga kan? Miranda Living udah dari 2019. Udah enggak. Oh, tapi sempat ada tuh ya? Sempat. Itu kan maunya gue aja. Ya salah, banyak mau. Mohon maaf nih, yang di belakang layar bener-bener di belakang layar loh. Dia seneng banget di belakang layar. Ini kamera di belakang layarnya. Ini di belakang kameramen gue. Tolong gitu. Oke, ini bagian dari Ini tim desain. Tim desain. Grafik. Say hi, ada Nikita. Halo. Dadah dong, hai. Halo. Gangguin ya dikit ya. Lu nyerap tim dari anak-anak fashion juga, dari sekolah-sekolah fashion. Iya, sekolah fashion. Jadi punya basic semua. Iya, karena itu udah nggak mungkin cuma ide-ide doang kan. Iya, yang udah bisa langsung diajak lari lah. Oke. Yang langsung bisa diajak lari. Milih tim. Tim lu gimana? Milih tim apa yang paling, kalau tadi kan partner dari kesamaan visi. Mereka nggak ngerasa udah punya pengalaman yang segitunya. Karena kalau mereka ngerasa udah dia pintar, udah gue berpengalaman tuh, dia mau pakai caranya dia. Karena dia ngomongin kreatif. Dia ngomong kreatif. Ini cara gue yang paling. Tapi kalau masuk ke sini tuh kayak lo mesti menyesuaikan dengan riak-riak air yang ritme kerja di sini juga, cara komunikasinya juga itu mesti disesuaikan. Kalau enggak dia jadi apa ya, semacam kayak yang ngeganggu ritme. Trikil jadinya. Jadi ngebutnya agak pelan kan. Iya. Jalannya agak pelan. Terlalu banyak drama jadinya nanti ya. Oke. Ini berdua banyak drama, kita pasti kan. Jangan nambah drama. Satu lagi ya. Iya. Ini lucu banget. Gue suka. Ini satu. Karena kita ada Cafe Miranda. Lihat boleh ya? Boleh. Yang gue seneng nih. Jadi daripada ngopi keluar ya udah kita. Kayak set film ya. Bener. Gitu ya. Ini pojokan lo nih. Pojokan gue. Kalau mau bikin kopi atau minta ngopi ada tuh. Barista kita. Oh, ini barista kita. Enggak pakai hijab. Oke, dia masih belum sadar dia. Ini pada saat lu jadi leader kan, kita ngerasa kita pasti paling bisa kan. Si paling bisa. Kita paling ngerti, kita paling lu ikut gue aja, udah percaya sama gue. Kan gue. Tapi pada saat itu ternyata anak-anak sekarang gimana sih? Di sini aku lihat nih, sekarang berapa karyawan? Ada 220 orang di sini doang. Oh, enggak, ada 2 kantor. 2 kantor. Kita ada production house dan quality control juga. Oke. Itu juga ada gudang juga kita punya sendiri. Kalau di sini sendiri ada 80-an. Memang banyaknya di back end. Kan sekarang ketemu sama anak-anak Gen Z lah ya. Ini Gen Z. 20s, Yes. early kali ya. Iya. Bedanya apa sama, kan kita seangkatan kayaknya. Kita seangkatan. Seangkatan lah, 40, hampir 40. Iya. Di bawah 40 dikit. Iya, di bawah dikit. Dikit lagi. Anak-anak sekarang kayak apa Bu? Kreativitasnya. Terus dari bedanya apa sama angkatan kita dulu? Pada saat mereka kerja. Kita tuh kebanyakan emang kayak lebih banyak tim yang lama juga Iya. Kita keluar masuknya jarang sih. Cuman kalau aku lihat tuh mereka mau nunjukin moodnya mereka. Kita kasih pressure, mereka kayak gitu ya. Jadi nunjukin ekspresinya, impact ke outputnya. Tapi kalau kita kasih dia ruang, dia akan pegang tuh ruangan itu, outputnya bisa lebih. Terus mereka memang hitung-hitungan sih terhadap waktu ya. Oke. Jam 5, sorry gue udah pulang. Atau job desk gue nggak ini, gue nggak bisa. Unless lo tulis itu menjadi job desk gue, gitu. Jadi very strict untuk itu, detail. Kalau tim desain tuh beda lagi. Oh iya. Lebih ke perasaan, idealis kayak gitu. Itu communication, art of communication. Jadi kayak, kok gue capek ya mau mengikuti perasaan mereka ya gitu. Udah, karena emang sekarang aku perhatiin beberapa teman-teman, business owner itu banyak yang bertabrakan dengan itu. Karena basicnya gue dulu nggak gitu. Iya. Kerja gue dulu gitu. Ini gue sukses sekarang karena gue punya roadmapnya begini nih. Lo ikutin gue. Gak bisa tabrakan, akhirnya turnovernya tinggi kan. Iya. Turnover karyawan. Masa lo nggak bisa, gue aja bisa ngerjain sendiri kayak gitu tuh. Ini sekarang ngaturnya udah bukan di sini doang, nggak cuma di kantor yang ke kantor kedua. Itu ada 34 store nih. Iya, 34 store. 34 store bener ya? Ya masih ada ongoing terus sih.
34. 40 terakhir. Sekarang 40? Iya. Dia udah lulus sekarang. Ini gimana sih ngomongin bisnis kan? Kreatif direkturnya lagi. Ada ya kayaknya 40. Sekarang 40 ya? Orang ngitung dari website ya Mas ya? Kita udah udah 34 gitu. Survei untuk ngejaga, karena tadi satu-satunya kan experience kan? Iya. Dia setiap toko sekarang experience itu penting. Ngejaga dari quality control dari setiap store segala macam. Semua tuh punya sendiri? Enggak, ada yang kerja sama. Justru kebanyakan kita kerja sama local partners gitu. Jadi kita kan dari Aceh sampai Jayapura ada, alhamdulillah. 60% adalah kita kerja sama local partner di sana. Karena kita tahu dan yakin orang lokal lebih tahu marketnya di sana. Mereka besar, kecil, tumbuh di kota tersebut. Mereka tahu gimana caranya penetrasi market. Gitu. Yang harus kita jaga adalah quality design, quality jahitan, branding, visualnya itu kita jagain, tapi servisnya itu tetap ada di partners kita. Gitu. Gimana mereka bisa penetrasi masuk ke market-market yang baru, ngelayanin customer dengan bahasa daerah masing-masing, itu udah tugasnya mereka gitu. Tapi terbuka memang. Ria Miranda tuh sangat brand terbuka buat local partners atau siapapun. Oh, terbuka. Terbuka. Yang mitra untuk buka yang terbuka. Kita malah senang. Punya target loh next 2025. Kalau sekarang sih ya secara kota. Kalau nggak direm ya. Oh, balik lagi ke situ ya berarti. Iya. Dulu gue murahan sih untuk siapa aja yang mau diiyain gitu kan. Tapi Ria tuh jangan dia akan masuk ke sebagai keluarga kita. Ria men-treat partners itu seperti keluarga. Kalau misalnya nggak punya chemistry yang sama, visi yang sama, mereka hanya ngelihat kok turun salesnya, duitnya doang. Dari number jadi sebelum deal memang harus kenalan dulu langsung, ngobrol. Harus tahu satu sama lain. Nyambungan nih kita. Iya. Tujuannya apa? Akan gitu. Terus kan gitu. Nggak mau kan gitu cuma setahun 2 tahun. Lebih baik daripada kita pada sampai sejumlah store makin banyak tapi jangka waktunya pendek. Alhamdulillah sekarang udah panjang-panjang. Paling muda tuh 5 tahun. Toko paling tua tuh udah 12-13 tahun. 12 tahun. Karena setiap tahun kita selalu ngadain kumpul bareng ya, annual meeting sama partners. Setelah kita selalu bikin annual show, ini insya Allah kan tanggal 7 Desember kita annual show. Nah kita selalu meeting itu sama partners kita. Nah itu yang kita jaga silaturahmi di situ. Kemarin penting banget nih. Kemarin Padu pertama kali ngomong tuh kita langsung ngomong dia. Namanya orang marketing ya, langsung jualan. Kita mau annual show nih tanggal 7 ya bener. Tanggal 7 insya Allah. 7 Desember. Annual show tuh buat brand fashion sangat penting. Apa ininya? Ya bentuk konsistensi juga gitu. Terus awalnya itu ini tahun insya Allah tahun ke-11 annual kita show. Bikin annual show terus setiap tahun. Udah 11 tahun kita konsisten ya, walaupun 2019 kita coba virtual, terus habis itu hybrid. Tapi harus tetap ada. Harus tetap ada. Jadi annual show ini buat bisnis untuk nunjukin positioning kita di market. Untuk nunjukin kita bisa set the trend. Tahun depan trend kita A, B, C, D. Nah buat tim kreatif itu jadi memaksa mereka untuk riset, untuk bikin sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru lah, karena yang namanya fashion tuh kan nggak bisa itu aja kan, akan berubah. Nah itu yang akan terus coba kita jaga melalui annual show ini. Ya biasanya di tengah tahun, di bulan Juni atau sebelum Juni, April, Mei gitu tuh udah mulai the trend kita. Jadi aku kumpul sama semua tim desain, terus menentukan tren bareng-bareng gitu. Ya endingnya adalah di annual show ini gitu. Ini kita kebetulan lagi persiapan mau ada annual show yang tadi. Jadi ini tim lagi ngurus-ngurusin untuk mulai sebar undangan, concepting, ini tim desain, semua sampel-sampel yang akan nanti di-showin di sini. Wah, gila. Gitu. Prosesnya gimana sih dari sekarang nih? Kalau dulu mungkin ya Ria masih belum terlalu banyak tim. Sekarang dari prosesnya sampai agak kita kan selalu tarik mundur 6 bulan sebelumnya. Jadi kita sekarang tuh udah mulai kerjain koleksi Agustus tahun depan. Mulai dari brainstorming, jauh. Karena kan kita harus produksinya banyak, lama. Jadi mulai dari tim commerce atau sales, tim purchasing yang bahan dan lain-lain, sama tim desain tuh bertiga tuh ngobrol dulu. Trennya apa, riset dulu dan lain-lain, kebutuhannya dan market maunya apa. Nah dari situ tim desain yang ada di sini, mereka ngedesain lah. Terus presentasi, abis itu pre-production meeting. Untuk ngasih lihat sampel-sampel dan lain-lainnya. Sampel-sampel ini nih dipresentasiin. Terus menurut tim sales atau tim commerce, kayaknya ini jualan, ininya perubahannya apa segala macam, yang market mau apa, abis itu baru diproduksi gitu. Semua di tangannya creative director dan lo?
Untuk tahu mana yang masuk, mana yang enggak, mana yang tidak terpilih. Kalau Ria lebih ke desainnya, kalau gue lebih ke data statistiknya, mana yang lebih terjual, mana yang lebih disukai market. Karena kan tadi ada perubahan dari produk sentris jadi market sentris. Tren tuh sekarang berubahnya cepet banget. Yang paling berubah apa? Frekuensi berubahnya. Berubahnya itu lebih ke ya tren gitu, misalnya ya piece-piece-nya fashion gitu ya, misalnya tiba-tiba sekarang long coat, terus tiba-tiba sekarang crop top gitu. Gimana ya kita bisa relate sama tren itu tapi tetap berhijab, tetap dengan modesnya gitu. Dan sekarang kan aku cuma ngeliatnya gini, ini masih bisa dibilang fashion muslim apa enggak ya? Bukan masih bisa, karena bisa juga dinikmatin sama yang tidak berhijab kan? Betul. Iya kan? Betul. Gimana kawin itu dengan tren tadi yang mungkin ya akhirnya secara selling ngomongin bisnis kan harusnya bisa dinikmatin sama semuanya dong? Iya. Kalian? Kalau aku memang apa yang aku bayangkan adalah wanita berhijab. Gitu. Tetap itu kalau jadi memang mungkin yang belum dan akan itu bisa tertarik ya alhamdulillah itu bonus gitu. Ya karena ketutup apa segala macam. Ya karena kan ya baju sopan kita cardigan juga bisa dipakai sama siapa aja gitu. Plan Ria Miranda buat Pandu sendiri dari sisi bisnis sama dari sisi kreatif dari Pandu. Lo ngeliatnya apa nih yang Ria Miranda ini akan gedenya tuh nextnya apa? Endgame-nya lah. Tahun ini malah kita temanya selaras. Selaras itu tadinya apa? Mau bersinar. Jadi setiap tahun tuh kita punya cerita. Jadi kayak mulai dari temanya tuh relationships, commitment, love, tumbuh, berkembang. Tahun ini tentang percaya. Makanya koleksinya Ria tahun ini tuh vibrant warnanya dan jedar-jedar gitu ya. Orang tuh bilang kayak tahun ini tuh bukan Ria Miranda secara desain. Karena nggak pastel, nggak sweet, feminin gitu. Karena yang message yang kita ingin sampaikan adalah kalau lo percaya, lo pakai baju warna apapun, lo akan tetap percaya diri. The message-nya itu. Orang mungkin lihatnya kok warnanya pakai bright ya, tapi message-nya adalah percaya. Nah tahun depan, gue tuh pengennya, ini juga berbeda nih. Gue tuh pengennya habis percaya harusnya bersinar dong. Karena lo udah punya kepercayaan diri. Tapi buat Ria, tunggu. Kalau lo udah percaya, lo harusnya lebih tone down. Lo lebih bisa menyeimbangkan. Makanya tahun depan tuh temanya tentang selaras. Oke, selaras. Betul. Selaras aja gitu. Kayak selaras kita, aja. Kemarin udah percaya, udah kayak gitu ya gitu. Kita kayak flat lagi aja gitu. Tapi bingungnya kan gimana cara gue mau jualan ya? Kayaknya tema buat kalian berdua kayak sebenarnya pada saat menentukan tema. Iya. Dan diimplementasi di kantor. Kita susah banget selaras nih. Udah selaras aja deh, biar kita selaras. Terus. Iya, balance itu gitu. Ya kan abis after pandemi, ya kan percaya yang tahun kemarin itu tahun sebelumnya yang hybrid show itu kan, ya itu skala kecil banget gitu. Yang sebelumnya kita maunya 800 undangan, ini kemarin cuma 200 gitu. Ya udah makanya sih percaya itu bikin sesuatu yang lebih festif lah. Terus tahun ini ya itu perdebatan itu juga ada lagi gitu karena aku nggak mau diskusi. Kok berani banget sih bikin tema bersinar ya kayak kita belum waktunya bersinar kan tadi gitu. Sementara gue kan target kita kan naik. Kalau target naik tuh harusnya kita bersinar lebih viral, lebih kelihatan, lebih kedengeran gitu, lebih berisik di sosial media. Tapi buat dia makanya Ria tuh memang pengerem gue yang sangat baik dan bijak ya. Tapi ketika dia kasih challenge, enggak deh, kayak kita harus selaras deh. Jadi gue mikir, apa selaras yang bisa message-nya sampai, bisa dikomersialisasikan juga, target juga masih bisa sesuai tumbuh. Itu yang nanti akan kita sampaikan bahasanya di annual show tanggal 7 Desember nanti. Ini sebenarnya studio, cuman karena ruang kerja mereka lagi dipakai syuting, jadi mereka kerja di sini. Ini dari finance. Oh, dari finance. Harusnya nggak di sini kerjaan di ruang sebelah. Ini semua jadi kreatif lah di sini. Iya. Di belakang tuh baju-baju sampel juga. Backstage-nya kita lah. Lemari baju. Tadi apa persiapan annual show ya? Iya, annual show tuh kan lu banyak artikel yang mau sampein banyak. Abis itu gambarin Ria Miranda tahun depan kayak apa. Iya. Gue gak kebayang ribetnya sih. Ribetnya, tapi udah dibagi sih Ria yang memang persiapan untuk kreatifnya. Gue yang mempersiapkan bagaimana caranya apa yang mau dia presentasiin tuh well presented lah gitu. Gitu sih. Di sini ruang meeting cukup banyak. Ada yang gede, small, sama yang private. Jadi ini emang area-area untuk meeting lah. Meeting lagi? Enggak. Belum. Ya ampun. Ini large meeting room biasanya nih buat pre-production meeting. Jadi ada fitting room.
terus membernya harus banyak mempersiapkan. Yang tadi gue bilang ada 3 departemen itu kan, commerce, purchasing, sama design, semua meeting di sini gitu. Jadi modelnya di tengah, kadang-kadang dia untuk present bajunya. Pakai model beneran? Tim aja deh, cakep-cakep juga kalau sendiri. Udah kayak model semua. Iya. Seberapa sering? Sering ya, karena koleksi kita cukup banyak ya. Dan udah persiapan untuk akhir tahun 2024 juga. Iya, yeah, aku bilang tadi Agustus, berarti lebih cepat lagi dia. Enggak loh, aku tahun depan. Iya, ada tahun depan. Berarti tahun depan udah ngomongin 2025. Yes, selalu gitu. Wah, jadi gila jauh banget ya. Harus jauh. Timing ya fashion. Karena kita produksi, cari idenya. Karena di belakang itu tuh akan banyak. Terus banyak evaluasi, gitu-gitu. Jadi emang mesti tarik mundur. Tarik mundur jauh banget? Jauh. Bisa berubah nggak? Bisa. Ya tadi kalau misalnya ada perubahan, kita bikinnya di capsule collection. Ada kepikiran nih ide tren ini. Misalnya mau kolaborasi gitu yang belum kepikiran tahun ini untuk tahun depan. Tiba-tiba ada momentumnya entah apa. Iya. Mesti diambil. Ada satu cadangan koleksi lah gitu. Ini meeting room lagi, small aja. Ini kerja juga. Kita begitu. Ini library ya. Meeting room 1 di kantor nggak dipakai gitu. Buat makan doang. Ya kita ngintip ya. Orang banyak yang jago bisnis, jago ini, tapi soft skill untuk tahu gimana masuk, nggak usah ke karyawan dulu deh. Karena kan berpasangan, berpartner dengan pasangan. Iya. Lo akhirnya apa yang lo akhirnya belajar tentang diri lo sendiri? Pada saat itu menjadi couple-planner. Lo berbisnis punya hierarki yang menurut gue lumayan beresiko. Iya. Nggak terima. Iya. Lo apa yang lo belajar tentang diri lo? Karena orang yang gas banget untuk. Yang gue pelajarin ya, bahwa bisnis tuh maraton ya, long term. Jadi lo harus menjaga stabilitas lari tuh konsisten. Betul. Jangan sprint di awal, tapi ntar capek di berikutnya malah long run-nya nggak kecapai di situ. Terus memang setiap ada challenge dari Ria, yang misalnya gue mau A, dia maunya B, kan gimana caranya B. Jadi kayak apa yang dia minta tuh buat gue tuh harus dijalankan, dijadiin gitu. Tapi kalau sesuatu yang nggak sesuai dengan apa maunya gue coba ngelihat dari kacamatanya dia, coba ngelihat mungkin emang apa yang gue mau tuh belum waktunya, mesti direm dulu. Tapi gue tahu ini akan bisa kecapaian gitu di satu titik. Mungkin nggak tahun depan, mungkin nggak sekarang, tapi journey-nya ke situ. Dibelokin dulu sedikit. Nah itu yang memang balik lagi ya, Ria tuh dari segi tone suara tuh bisa soft. Itu yang membuat gue kayak ngapain gue mesti berdebat ya gitu. Asli begini nih, Mani? Asli begini. Nggak pernah tinggi? Nggak tinggi. Hampir nggak pernah? Kalau dia tinggi, kalau itu udah marah banget. Udah marah banget. Udah nyebelin banget. Itu mungkin tips juga buat para perempuan ya, ketika kalau jadi couple-planner, justru perempuan lah yang bisa nekenin egonya suami, bisnis partner dengan cara tone suaranya direndahin. Kalau misalnya suara tone-nya direndahin, gue juga ngerasa kayak ngapain gue nada tinggi, capek juga kan. Justru di situ jadi ngobrolnya bisa lebih enak, lebih dewasa, cari jalan keluarnya lebih gitu. Konstruktif jadinya kan? Lebih konstruktif. Karena pelan-pelan gitu. Cari waktu dan momen yang tepat juga gitu. Kalau misalnya abis nggak diterima idenya udah karena pada dasarnya tuh yang gue lakukan juga untuk dia juga, untuk berkampanye, untuk bareng-bareng juga, untuk kebaikan. Cuman mungkin jalannya jangan langsung ke A ya, kita ke B dulu gitu. Tapi jalannya adalah memang untuk kebaikan bersama gitu sih. Itu tantangannya. Kadang memutuskan itu juga kayak ada tim mungkin yang nggak berani ngobrol sama Mas Pandu langsung gitu. Terus kita berembuk dulu gitu. Akhirnya ya udah aku yang maju. Curang nih anak-anak. Iya, dia tahu mesti ngubungin siapa. Bisa nih, ada bininya nih. Iya, mungkin kita udah satu suara dulu. Aku pun juga ada backup jadinya gitu. Dan aku yakin dengan apa. Lu lebih banyak karya, lebih banyak cengli sama karyawan kayaknya. Daripada sama bosnya. Iya. Stand up comedy kita punya di sini. Ini syutingnya. Ini nggak tahu nih syuting apa sih guys? Persiapan buat ini nanti annual show ya? Oh, buat video, VT dan lain-lain. Iya. Kan bikin gimmick, nyanyi-nyanyi. Nah, ini jago stand up. Ini stand up. Tinggal diterbitin aja ini mah di. Mungkin boleh sepatah dua patah. Ini juga nggak nyala. Kalau dari situ pasti bisa ngomong jago. Bisa. Gitu semua production punya tim sendiri. Iya, production kita punya sendiri. Thank you. Silakan lanjut syuting. Lanjutkan. Makasih. Syuting.
ekosistem sih akhirnya tuh. Ya ekosistem jalan. Sistem. Ekosistem semuanya jalan, Iya. semua hidupnya. Itu yang penting sih, dan itu tadi kalau misalnya lo kerjain semua sendiri, sistemnya nggak akan kebentuk. Tapi kalau misalnya lo let go beberapa kerjaan yang biasa kita kerjain untuk didelegasin ke tim, sistemnya jadi kebentuk mau nggak mau gitu. Jadi sekarang lumrah ya, bos nggak tahu ini kerjaan apa sih gitu. Ada, Wajar, iya. wajar. Jadi ada. Ya, karena lo benar-benar percaya. Iya, gitu. iya. Jadi tim udah punya solusinya gitu. Iya, Jadi iya. ada beberapa kayak masalah yang mereka nggak share ke kita. Oh ya? Mereka cari solusinya akhirnya dulu. itu baik sih buat aku. Kalau Oh nggak iya, bapernya, meringankan beban juga kan? Iya. Beban pikiran. Sampai tayang mungkin nggak sesuatu yang naik lo nggak tahu? Nggak tahu gue, mungkin aja mungkin. Banyak. Banyak. Soalnya Jadi lebih banyak lo kok nggak jadi tahu. gini sih gitu. Ya udah kadang-kadang approval-nya dari Ria, ya gitu-gitu. Sampai aku doang gitu. Silakan kalau mau lewat nggak apa-apa loh. Wah, Neoji. Ini juga talent kita. Mungkin itu belajar juga sih buat orang-orang yang punya bisnis owner juga kadang-kadang semua dipegang Pegang sama dia, sendiri. kan? Iya. Micro manajemen gitu semua Iya, dipegang sama dia. iya betul. Itu yang bikin capek sih jadinya. Akhirnya sekarang udah harus tarik ke atas supaya ya udah mereka jalan, kita cuma milih aja. Iya. Ini yang bagus, ini Iya. yang mungkin Jadi pada saat kita milih kita juga nggak bisa sesuai dengan nama sesuai, kita. kadang-kadang aduh harusnya ini bisa ada twistnya lagi kayak gini, tapi iya. Ada itu aja yang kurang ada aja yang Iya kurang. pasti. Itu yang kita selalu sampaikan nextnya, kalau bisa Next. kayak gini ya gitu. Ini nggak apa-apa, ini udah bagus, kalian ambil keputusan berani, tapi nextnya perbaiki lagi yang bagian ini gitu. Oke, keren. Oke, ini bahas annual show ntar tanggal 7, lu boleh ceritain sih buat datang, orang mau datang Oke. apa. Jadi untuk annual show tanggal 7 Desember di Intercon Pondok Indah di ballroomnya lantai 6. Tahun ini kita akan ada tiket yang kita jual. Oke. Karena banyak sekali customer yang pengen nonton tapi mereka nggak kenal sama kita, nggak tahu caranya untuk bisa dapetin tiket. Nanti akan ada di Tokopedia tanggal 18 November ini untuk dijual. Caranya nanti tanggal 7, show-nya malam, tapi sebelum acara show itu akan ada bazar, year end sale, dan meet and greet lah sama Ria. Karena nanti akan datang itu customer dari Aceh sampai Papua datang. Ya. Ada 800 undangan. Annual show juga salah satu momen ya, momen kumpul semua Customer. Miranda community. Iya, aku baca juga tuh Miranda Community. Berapa sih sekarang? Kalau boleh tahu. Secara data sih ada 100 ribuan, tapi yang aktif tuh 60%-an. Oke. Gitu. Ya alhamdulillah itu karena lokal partners kita juga yang ngejagain. Iya. Gitu. Jadi ngefans bukan cuma nama brand ya, tapi Iya. mau orangnya juga. Insya Allah. Kalau kita balik lagi tadi, Pandu sebagai as a suami gitu, terus habis itu ngerasa di bawah payung nama istri yang karya lakukan supaya dia tidak Ngerasa belingsatan, Iya. kebawa ke perasaan itu, kebaperan itu, nggak ada apa. Memang menempatkan Pandu sebagai atasan aja gitu. Ya sebisa mungkin kita punya kayak aku punya pertemanan aku sendiri, Pandu juga punya komunitasnya sendiri gitu. Iya. Jadi ya emang dipisah gitu. Iya, Jadi iya. kita nggak ketemu terus di kantor, Iya. tapi kita punya kegiatan yang bisa kita ceritain bareng. Iya, Ternyata bener. perlu sih. Itu perlu banget. Kadang-kadang Iya. gue bolehnya traveling sendiri gitu. Iya. Tapi kadang-kadang dia suka nggak mau ditinggalkan. Tapi aku ninggalin. Kemarin dia baru balik ke girls trip, udah nggak apa-apa. Pas balik tuh kayak lebih seru, lebih. Iya. Ada yang diceritain. Ada perlu sih memang. Perlu banget. Kalau gue belajar nih ya, suami istri tuh memang tidak Iya, sebaiknya ketemu terus selalu bersama 24 jam. Jadi Ini perdebatan. ini benar, dan memang dan fitrahnya pasangan suami istri itu memang bisa ada yang kerja bareng, tapi memang punya perannya masing-masing. Makanya kalau zaman dulu suami yang bekerja, istri yang di rumah. Ketika ketemu ada sesuatu yang dibicarakan bareng-bareng. Nah tapi karena kita 24 jam bareng terus, ada satu momen-momen yang kayak ya udah kamu dengan duniamu, aku dengan duniaku sendiri. Itu penting ternyata. Banget. Iya. Itu penting. Kasih ruang kangen kan sebenarnya. Iya. Dikasih ruang kangen, dikasih ruang cerita. Iya. Karena kalau misalnya itu nggak terjadi sih bisa jadinya enak juga. Iya. Kayak nggak ada lagi yang dibahas. Udah di kantor iya ketemu Kayak di rumah. jadi kayak kita ketemu tapi apalagi mau diobrolin ya gitu. Iya. Gitu sih. Itu Iya penting. kayak tadi ke kantor aja udah kamu duluan gitu. Iya. Selalu gitu sih, selalu gitu. Lumrah aja. Kok istri ditinggal? Enggak. Enggak. Kan udah beda banget. Ini juga Iya, udah beda iya. banget. Oke. Pandu, Yes. Ria, thank you banget. Ya. Gue sih ngelihat kalau tadi terakhir kita bahas, gue nggak ngelihat, malah waktu pertama kali ketemu kemarin kita di yang Ria Miranda X Di Mangmul galeri, itu, ya? gue udah tahu pasti. Oh ini Ria nih siapa nih the man behind, gue cari. Oh bener karena dia ada di bosen ketemu Pandu ngobrol gitu. Enggak sih, gue sama sekali bahkan nggak ngelihat ke situ. Karena kalau orang bisnis pasti tahu lah. Iya. Ada the man behind atau Iya, the woman behind itu pasti selalu ada. Karena nggak mungkin Betul.
itu bisa berkembang sih. Thank you banget waktunya. Sama-sama. Karya lu sehat, anak-anak salam sehat banget ya. Thank you buat udah nonton. Ketemu. Bye.